Tuhan Yesus bisa mati. Kita harus membedakan antara sebutan Allah dan sebutan Tuhan. Istilah Tuhan yang dikenakan kepada Yesus itu artinya tidak sama dengan istilah Allah. Allah itu adalah sebutan untuk Bapa. Bapa itulah Allah yang esa. Nah, Yesus sebagai firman Allah yang satu dengan Allah mempunyai kodrat yang sama yang ada di dalam Allah itu. Shalom God Lovers, selamat datang di Diaspora Talk Show, ruang dialog terbuka yang membahas iman Kristen secara jujur, terbuka, dan menjawab rasa ingin tahu banyak saudara kita, khususnya dari latar belakang Muslim. Saya, Pendeta Martin Harefa, akan memandu diskusi kita hari ini yang mengangkat sebuah pertanyaan yang sangat besar dan sering diajukan oleh umat Muslim. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? God Lovers, dalam Islam, Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak mungkin mati. Maka ketika umat Kristen menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus disalib lalu mati, pertanyaan pun muncul, apakah Tuhan bisa mati? Apakah ini tidak merendahkan keilahian Tuhan? Bahkan beberapa orang Muslim berpikir bahwa ini adalah bukti kalau Yesus bukan Tuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini secara mendalam dan berakar pada iman Kristen kuno dan sejarah gereja, kita telah kedatangan narasumber luar biasa, Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro, mantan Muslim yang kini adalah pemimpin Gereja Ortodoks Indonesia. Dan lulusan dari Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, dan Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Beliau akan membantu kita memahami misteri besar ini. Allah yang tak terlihat menjadi manusia, menderita dan mati di kayu salib. Shalom Romo, apa kabar? Shalom, kabar baik. Bagaimana dengan Pak Martin? Kabarnya gimana? Puji Tuhan. Kita ketemu sehat-sehat semua ya, Mo ya. Sehat-sehat, puji Tuhan. Sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita berdoa ya, Romo. Mari silakan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena boleh berjumpa kembali dengan Romo Daniel yang banyak menyingkapkan hal-hal yang dalam mengenai kekristenan, sehingga kami sungguh diberkati. Itu sebabnya jam ini kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus memberikan kami hikmat dan tuntunan dalam bincang-bincang ini, sehingga kami semakin mengerti dan mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, jika Anda diberkati oleh talk show ini, silakan like, komen, dan share. Dan bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang di Diaspora TV. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Mari kita mulai diskusinya. Romo, pertanyaan mendasar, benarkah Kristen percaya Tuhan bisa mati? Bukankah ini bertentangan dengan sifat Tuhan yang maha hidup?
Terima kasih. Sebaiknya lengkap saja, Tuhan Yesus bisa mati. Iya. Bukan hanya sekedar Tuhan bisa mati. Sebab di dalam pemikiran Islam, kalau Tuhan bisa mati, padahal Tuhan itu disamakan dengan Allah. Dan Allah itu yang mati, dan Allah itu tidak mungkin mati. Sehingga kalau demikian, tidak mungkin itu pengajaran benar bahwa Tuhan bisa mati. Jadi kita gunakan Tuhan Yesus bisa mati. Kita harus membedakan antara sebutan Allah dan sebutan Tuhan. Oke? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi yang disebut Tuhan di sini adalah Yesus. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Dan yang membangkitkan Yesus yang Tuhan dari mati adalah Allah. Jadi kalau gitu Tuhan dan Allah maknanya beda. Tuhan adalah dia yang mati, Allah adalah dia yang membangkitkan dia yang mati itu. Ya, jadi Tuhan itu gelar untuk Yesus, Allah adalah yang membangkitkan Yesus. Ya. Oke. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Kalau Allah artinya Tuhan, Tuhan artinya Allah, kalimat ini enggak masuk akal. Bagaimana Allah membangkitkan Tuhan? Ya. Berarti Allah itu bukan Tuhan, Tuhan itu bukan Allah dalam kalimat ini. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi yang disebut Allah yang hanya satu itu adalah Bapa ini. Terus? Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan yang disebut satu Tuhan itu Yesus Kristus. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus Kristus itu tidak identik otomatis dengan sebutan Allah. Yang itu adalah untuk Bapa. Dan di dalam 2 Korintus 11 ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Nah, Allah yaitu Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang membuat Yesus jadi Tuhan adalah Allah. Jelas ya? Jadi kalau gitu istilah Tuhan yang dikenakan kepada Yesus itu artinya tidak sama dengan istilah Allah. Ya. Allah itu adalah sebutan untuk Bapa. Bapa itulah Allah yang esa. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ditambah lagi kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, dia menghadap ke langit dan menyebut Bapa. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini siapa? Ya Bapa tadi. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa itu. Jelas ya? Dan menurut Kisah Rasul tadi, Allah yang benar, Sang Bapa itulah yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau gitu apa artinya Yesus sebagai Tuhan? Yesus menurut Alkitab adalah firman-Nya Allah. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman adalah artinya kata-kata. Kalau kata-kata saya lah beserta dengan saya. Tadi saya di Bogor, ya kata-kata saya beserta saya di Bogor. Kemarin saya di Jawa Timur, ya kata-kata saya beserta saya di Jawa Timur. Sekarang dengan di sini, ya kata-kata saya dengan saya di sini. Ya. Meskipun kata-kata saya ini berbeda dengan wujud saya ini,
Tapi kata-kata saya ini selalu satu dengan saya, tak bisa dipisahkan. Demikianlah meskipun firman-Nya Allah itu berbeda dengan Allah, tetapi firman itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah karena firman itu berada di dalam diri Allah. Ya. Nah, seperti kata-kata saya karena berada di dalam diri saya. Tapi ini juga keluar dari saya. Demikianlah firman-Nya Allah itu berada dalam Allah, tapi juga keluar dari Allah. Kita baca dalam Yohanes 8 dan 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, Jadi Allah adalah Bapa, itu Allah ya. kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar. Terus? dan datang dari Allah." Jadi kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Satu di dalam diri Allah. Nah, karena sejak kekal firman-Nya Allah itu ada di dalam Allah. Seolah-olah dikandung oleh Allah. Dan lalu dikeluarkan oleh Allah, seolah-olah dilahirkan oleh Allah. Dalam dunia manusia, yang dikandung lalu dikeluarkan oleh seseorang namanya apa? Putra. Anak. Iya. Anak. Makanya Oleh karena itu firman Allah disebut anak Allah. Karena dia dikandung lalu keluar dari Allah. Nah, karena Allah itu esa, maka firman-Nya juga satu. Anak yang cuma satu itu istilahnya apa? Anak tunggal. Itulah sebabnya Yesus disebut anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah. Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Di mana tempatnya? Yang ada di pangkuan Bapa. Ya, pangkuan di sini jangan digambarkan Allah itu punya tubuh, ada kakinya lalu bersila. Dan di pangkunya ada bayi gitu. Bukan begitu. Dalam pangkuan artinya dalam kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan rangkulan dan detak jantung Allah. Artinya berada di dalam Allah sendiri. Iya. Jadi yang ada di dalam Allah adalah anak tunggal Allah. Dan melalui anak tunggal ini Allah menciptakan dunia. Kita baca Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Anaknya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Oleh anaknya itu. Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya itu Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya tentunya. Mengapa? Seperti kalau saudara tidak kenal saya ya. Mungkin saya tidak memperkenalkan diri saya. Siapa saya, dari mana saya. Lalu selama 1,5 jam ini nanti saudara mendengarkan saya melalui TV ini. Pasti di dalam pikiran saudara mulai ada gambaran tentang saya. Orang ini pinter, ataukah orang ini bodoh, ataukah orang ini menyenangkan, ataukah orang ini membosankan, ataukah orang ini tinggi hati, ataukah orang ini rendah hati. Dari kata-kata saya ini saudara dapat menilai apa yang sebenarnya ada pada saya. Jadi kata-kata saya itu adalah menggambarkan diri saya. Kata-kata saya adalah saya. Saya beri analogi lagi. Seandainya saya pergi ke rumah Pak Martin. Lalu ketika saya pulang saya lupa Alkitab saya ketinggalan. Dan saya teleponlah Pak Martin, yang jawab ibu. Bu, Bapak ada. Tunggu dulu ya. Ya. Bu Martin pasti manggil. Pak, ada telepon. Pasti Pak Martin tanya, siapa? Nggak mungkin ibu kan menjawab, suara. Jawabnya adalah Romo Daniel. Berarti suara saya, kata-kata saya adalah saya. Meskipun secara wujud antara kata-kata saya dengan saya wujudnya berbeda.
Demikianlah Allah dan firman-Nya itu satu, karena firman itu dalam Allah, dan firman itu mempunyai kodrat keilahian yang sama dengan Allah, meskipun firman itu wujudnya tidak sama dengan Allah itu sendiri. Kata-kata saya kan wujudnya lain dengan saya. Iya. Kata-kata saya wujudnya adalah suara dengan intonasi tertentu, ya, dan wujud saya adalah orang pakai jubah ini. Tapi kata-kata saya tidak bisa dipisahkan dengan saya. Itulah sebabnya firman Allah disebut Allah. Nah, Yesus sebagai firman Allah yang satu dengan Allah mempunyai kodrat yang sama yang ada di dalam Allah itu. Jadi kalau dia disebut Allah bukan artinya dia itu Bapa, tidak. Iya. Dia disebut Allah kalau dia sharing, dia ambil bagian di dalam kodrat keilahian yang satu yang ada di dalam Bapa. Itulah sebabnya aku dan Bapa adalah satu. Dalam arti di dalam kodrat keilahiannya Kristus dan Bapa adalah satu, firman dan Bapa adalah satu. Jelas ini ya? Akhirnya Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia. jadi yang menjadi manusia bukan Bapa tidak pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah firman. Bukan Bapa. Makanya dikatakan di dalam, tapi karena firman itu bersifat Allah, sering orang Kristen diringkas saja Allah jadi manusia. Dalam pengertian yang jadi manusia adalah firman-Nya tadi. Kita baca juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, Kristus walaupun dalam rupa Allah. Mengapa dalam rupa Allah? Ya karena dia firman-Nya Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Nah, kealahannya itu setara dengan kealahan Bapa, sama dengan kealahan Bapa karena firman Allah ada di dalam Allah. sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya Mengosongkan sendiri. dirinya artinya dia tidak menonjolkan keilahiannya. Terus? Dan mengambil rupa seorang Lalu hamba. mengambil rupa seorang hamba. Berarti mengosongkan bukan dihilangkan, tidak mungkinlah keilahian bisa hilang. Iya. Tapi tidak ditonjolkan sebab kalau keilahiannya ditonjolkan, dia tidak mungkin nampak sebagai manusia. Maka keilahiannya dikosongkan supaya dia hadir dan manifestasi sebagai yang sungguh-sungguh manusia. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi sama dengan manusia. Apakah keilahiannya hilang? Tidak. Kita baca di dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sebab dalam dialah, di dalam pribadi yang satu dari Yesus Kristus inilah, berdiam secara jasmania dalam wujudnya yang manusia. Seluruh kepenuhan, seluruh totalitas kepenuhan kesempurnaan ilahi itu. Jadi di dalam wujudnya yang manusia, totalitas kepenuhan keseluruhan daripada yang ilahi itu ada tetap di dalam Yesus. Oleh karena itu orang Kristen sering mengatakan dan di dalam ajaran gereja dikatakan Yesus itu Allah sejati karena totalitas kealahan ada dalam dia. Tapi juga manusia sejati karena dia betul-betul keilahiannya dikosongkan agar yang nampak kemanusiaannya. Totalitas kemanusiaan. Dia Allah sejati dan manusia sejati. Tapi pribadinya satu. Iya. Dan pribadi yang satu ini berkarya sesuai dengan kodrat apa yang digunakan. Kalau dia mengadakan mujizat, maka pribadi yang satu itu menggunakan kodrat keilahian. Kalau pribadi yang satu itu merasa lapar, merasa sakit, merasa haus, dan akhirnya mati disalibkan, dia merasakan itu dalam kodrat manusianya. Apakah yang mati disalib adalah Tuhan atau manusia? Nah, sebentar. Akhirnya setelah dia mati, bangkit. Bangkit lalu dimuliakan. Coba kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 sampai 10. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Dalam keadaan sebagai manusia. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi firman Allah ini, pribadi dari firman Allah itu mengalami kematian dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi yang menjadi subjek dari penderitaan kematian adalah pribadi firman. Tapi yang merasakan kematian dan itu adalah kodrat manusia. Sementara kodrat ilahinya tidak merasakan itu. Jadi kalau begitu kita melihat, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. ya, jadi diangkat dengan nama segala nama dia ini yang telah menjadi manusia ini. Jadi diangkatnya dengan kemanusiaannya berarti. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi Terus? dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah nama segala nama itu. Mengapa Yesus Kristus setelah diangkat diberi nama Tuhan? Karena pada waktu diangkat itu dia mengatakan begini. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, kalau orang yang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Kalau orang yang punya segala kuasa namanya apa? Ya Maha Penguasa. Maha Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan. Tuhan adalah gelar ketika dia dimuliakan setelah dia bangkit dari mati. Dengan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya dikatakan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan segala Tuhan, ringkasannya Tuhan. Jadi yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, yang menjadi penguasa ini siapa? Ya Bapa. Kita baca kembali di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah, Allah, Bapa maksudnya, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi ketika Yesus disebut Tuhan artinya tidak otomatis Allah, bukan otomatis Allah. Dia Allah kalau kita lihat dari pribadi kekal yang menjadi manusia ini, yaitu firman. Tapi dia Tuhan kalau kita lihat bahwa dia yang telah menjadi manusia ini setelah mati dan bangkit dimuliakan, diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau Allah itu realita eksistensi aslinya manusia Yesus sebelum jadi manusia pun. Tapi Tuhan adalah gelar kemuliaan setelah diangkat, setelah dia mengalahkan kematian dan diangkat dalam kemuliaan. Jadi Tuhan itu gelar, Allah adalah eksistensi dirinya. Nah, Gelar Yesus sebagai Mesias yang dimuliakan setelah dia bangkit dari kematian. Nah, kalau dalam kealahannya sebagai firman, Allah itu tidak bisa mati. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah kalau begitu kok bisa mati? Ya ini setelah dia jadi manusia kan. Coba kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Karena kita manusia ini adalah dari darah dan daging. Maka ia firman itu juga menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan mereka artinya menjadi betul-betul manusia. Supaya oleh kematiannya setelah dia menjadi manusia. Jadi firman Allah ini tanpa berubah dari keilahiannya merasakan kematian melalui kodrat kemanusiaannya. Jadi yang mati siapa? Ya firman Allah merasakan kematian tanpa dia mati dalam keilahiannya, dia merasakan kematian melalui kodrat kemanusiaannya. Jadi yang mati itu bukan Tuhan dalam gelarnya, gelar tidak bisa mati. Yang mati Tuhan Yesus yang memiliki kodrat manusia ini loh. Tanpa pribadinya yang ilahi,
atau kodratnya yang ilahi mati, Yeah. pada saat yang bersamaan kodrat dia merasakan kematian melalui kodrat kemanusiaannya. Bagaimana menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan tapi bisa mati? Itu tadi. Itu Tuhan itu artinya gelar. Iya. Gelar kemuliaan sebagai Mesias yang diangkat di sebelah kanan Allah, diberi kuasa. Yang diterima Yesus pada waktu dia sudah bangkit dari kematian. Kematian gelarnya itu. Bagaimana ajaran Kristen memahami inkarnasi bahwa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus? Jadi seperti yang saya katakan, yang menjadi manusia itu bukan Allah Bapa ya. Yang menjadi manusia adalah firman yang karena dia itu tempatnya satu di dalam Allah, dia mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Sehingga kita sering meringkas daripada panjang-panjang firman Allah jadi manusia, kita katakan Allah jadi manusia. Tapi memang ada bahayanya, akhirnya dikacaukan Bapa yang jadi manusia. Iya. Bapa tidak jadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia, ya, dan dia yang akhirnya dalam kemuliaannya diangkat, diberi kuasa di atas segala kuasa, yang kuasa di atas segala kuasa itu menjadikan dia Tuhan di atas segala Tuhan, yang diringkas Tuhan di atas segala Tuhan itulah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang mati adalah manusia yang dimuliakan ini diberi gelar. Gelar sebagai yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi, maka namanya Tuhan. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Enggak bisa Allah menyelamatkan manusia tanpa harus mati. Oke. Ya kita harus berbicara keselamatan itu apa. Kalau keselamatan itu hanya sekedar masuk surga, ya Allah bisa saja melakukan itu. Tapi di dalam iman Kristen kan tidak gitu. Iya. Pada waktu Allah menciptakan manusia, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, baiklah kita, kata Sang Bapa kepada firman dan rohnya. Jadi ini Tritunggal yang berbicara. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ketika dijadikan, baru gambar saja yang selesai. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, baru sampai pada titik gambar, derajat gambar Allah. Nah, gambar Allah ini apa? Gambar Allah itu refleksi sifat-sifat Allah yang nampak pada manusia. Kalau Allah itu kasih, manusia bisa mengasihi kalau mau. Kucing tidak bisa, pohon tidak bisa. Ya. Kalau Allah itu adil, manusia bisa bersifat adil kalau dia mau. Anjing tidak bisa, batu tidak bisa. Kalau Allah itu maha dermawan, manusia bisa bersifat dermawan kalau dia mau. Ya. Kursi tidak bisa, lemari tidak bisa. Jadi manusia itu dinyatakan, diciptakan menurut gambar Allah, karena di dalam dirinya dia merefleksikan sifat-sifat moral Allah. Ya. Yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini. Itu satu. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah, padahal gambar Allah itu adalah firman-Nya Allah. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah. Siapa gambar Allah? Yesus Kristus firman Allah. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya manusia diciptakan dengan firman itu sebagai pola kemanusiaannya, pola keberadaannya. Oleh karena itu ketika manusia itu pertama diciptakan dalam keadaan aslinya sebelum jatuh, Ya. dia itu sifatnya itu persis seperti sifatnya firman. Yang ada di dalam dirinya hanya kesucian, yang ada di dalam dirinya hanya kebahagiaan, yang ada di dalam dirinya hanya kehidupan kekal. Dan dia tidak harus memilih yang antara yang baik dan yang jahat. Semua yang keluar dari dirinya apa yang dilakukan adalah mencerminkan sifatnya firman, jadi hanya kesucian saja yang muncul. Tujuan daripada manusia diciptakan adalah untuk mencapai rupa Allah. Dari gambar Allah untuk mencapai rupa Allah. Ya, kalau saya punya foto,
Saya taruh di sebelah wajah saya ini. Yang gambar mana, yang rupa mana? Inilah Maksudnya? gambar, karena ini foto. Iya, Inilah yang rupa. ya. Nah, rupa itu adalah realita yang sesungguhnya dari keberadaan itu. Jadi manusia dari refleksi firman untuk ikut ambil bagian di dalam kudrat dari firman. Kudrat yang firman adalah sama dengan Bapa, yaitu kudrat ilahi. Jadi tujuan manusia diciptakan itu adalah dari refleksi untuk menjadi realita. Supaya ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kudrat ilahi. Boleh mengambil bagian dalam kudrat ilahi, itulah artinya mencapai derajat menurut rupa Allah. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan kelas lebih rendah dulu, sebagai gambar untuk mencapai kelas lebih tinggi, yaitu sebagai rupa dalam arti ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi. Supaya bisa naik kelas perlu ada ujian. Ujiannya apa? Ketaatan. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seandainya mereka tidak makan gimana? Ya enggak pernah mati. Enggak. Tapi manusia gagal untuk taat. Sehingga akhirnya benih kematian masuk ke dalam dirinya. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kejadian 3 setelah manusia itu memberontak dengan makan. Di Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi sebagai ganti dari gambar menjadi rupa, dari gambar luluh lantak menjadi debu lagi. Jadi kematian itu akibat ketidaktaatan dan kegagalan pada ujian. Ujian untuk mencapai derajat sebagai rupa. Nah, kalau manusia harus diselamatkan dan itu memang kehendak Allah. Karena Allah tidak menghendaki manusia binasa. Coba kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki jangan ada yang binasa. Oleh karena itu, keselamatan itu bukan yang sekedar pengampunan, tetapi pemulihan. Dari binasa menuju ketidakbinasaan, menjadi rupa kembali, karena gambar pun mengalami kerusakan. Apalagi rupa. Gambar ini harus dikembalikan. Nah, caranya gimana? Karena yang menyebab kematian adalah manusia, menyebabkan kematian adalah manusia ketidaktaatan, maka harus manusia pula yang menyebabkan kehidupan supaya manusia itu kembali kepada keadaannya sebelumnya. Ini alasannya kenapa Allah harus jadi manusia. Kalau manusia biasa yang jadi manusia, ya tidak mungkin dia sudah dalam keadaan kodrat mati. Maka harus firman Allah yang tadinya menciptakan manusia, mengambil alih tugas manusia yang seharusnya taat untuk menyatu kepada Allah melalui firman ini. Karena manusia gagal menyatu dengan firman, firman yang mengambil manusia agar manusia menyatu kembali kepadanya, agar melalui demikian kematian dalam manusia, dosa dalam manusia, iblis yang mencekar manusia dicungkil dari dalam, sehingga kemanusiaan kita ini dipulihkan, sehingga di dalam Kristus kita bisa naik lagi dalam ketaatan, mentaati Kristus menjadi rupa. Makanya dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saya baca dalam bahasa aslinya, ananewuste ze, supaya kamu diperbarui to pneumati tunus imun, di dalam roh dari nusmu.
Nah, nous ini tidak bisa diterjemahkan. Itu disebutkan sebagai pikiran. Dan itu bukan roh dan pikiranmu, roh daripada nusmu yang disebut cuma pikiran. Nus itu tidak bisa diterjemahkan karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang pikiran, kadang-kadang budi, kadang-kadang akal terjemahannya. Nus itu bahasa Indonesia N-O-U-S, itu kalau dalam spiritualitas ortodoks itu adalah inti terdalam dari roh manusia. Itu yang diperbarui. Yang dulu nafas yang dihembuskan Allah itu bukan nus. Itu yang bahannya dari itu. Bahannya dari itu. Menjadi nus tadi menjadi perangkat batiniah manusia. Ya jiwanya, ya rohnya, ya semuanya. Ya. Bahannya dari itu, dari energi ilahi. Itu Terus, yang diperbaharui. itu rusak akibat dosa. Iya. Maka itu diperbaharui. Tujuannya apa? Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Keendisaste. Dan mengenakan ton kenon antropon, manusia yang baru, ton kata teon. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Nah ini Allah. terjemahnya kurang pas. Kata kehendak itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Ton kata teon yang menurut Allah ketistenda diciptakan. Jadi sebenarnya ya harus kembali kepada pesan awal. Menurut gambar Allah diciptakan. Bukan kehendak Allah. Iya, iya. Jadi manusia baru ini telah diciptakan menurut gambar Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dengan Kristus mati mengalahkan dosa, iblis dan maut di dalam diri manusia yang dikenakannya, maka dosa yang tinggal dalam diri manusia, kematian yang tinggal diri manusia, iblis yang mencegah manusia dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Sehingga kemanusiaan itu dikembalikan kepada keadaannya semula untuk bisa taat lagi, untuk mencapai derajat menurut rupa Allah, yaitu ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi tadi. Jadi kalau hanya sekedar diampuni, ya pemulihannya gimana? Jadi dalam iman Kristen, keselamatan bukan yang sekedar pengampunan, tapi juga pemulihan. Jadi harus memahami konsep awalnya. Iya, harus Ketika memahami Allah kalau menciptakan ya. gambar, dari gambar menjadi rupa. Ya. Lalu rusak, ini dibaharui semua. Dibaharui semua supaya kembali itu pada tujuan semula. Nah itu hanya bisa dilakukan lewat kematian Oleh inkarnasi, Yesus. penyalipan, kematian, dan pembangkitan, tiga-tiganya. Oh, pembaharuan gambar ini yang rusak hanya bisa dilakukan lewat kematian, penguburan, dan kebangkitan. Mengapa? Lewat inkarnasi, karena sekarang yang ilahi menyatu lagi dengan manusia. Tadi kan pisah. Iya. Lewat kematian, melalui kematiannya, kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dia telah merendahkan dirinya karena kejatuhan manusia akibat kesombongannya. Iya. Maka kesombongan harus dilawan dengan kerendahan hati. Dan taat sampai mati. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan, maka kemanusiaan digunakan untuk taat. Taatnya gimana? Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dengan dia mati di kayu salib, ketidaktaatan itu dikalahkan oleh ketaatan, sehingga kemanusiaan itu dikembalikan, ketidaktaatannya menjadi taat. Jadi intinya dosa adalah ketidaktaatan, sehingga melalui ketidaktaatan itu dikalahkan oleh ketaatan, manusia dilepaskan dari kuasa dosa. Kita baca dari Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa ini yang tidak taat ini? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua orang telah menjadi orang berdosa, orang yang tidak taat. Adam. Semua keturunan ya, Adam. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ketaatan siapa nih? Yesus. Kapan? Waktu disalib. Semua orang menjadi orang benar. Orang benar. Berarti sekarang melalui kematiannya dia mengalahkan dosa dari kemanusiaan kita. Ya. Lalu setelah dia mati di kayu salib, dia dikubur. Apa yang terjadi dengan penguburannya?
Kita baca Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita ini dari darah dan daging. Maka ia Yaitu firman juga menjadi sama dengan menjadi mereka sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. dalam mendapat bagian dalam keadaan mereka. Itulah yang katakan dia 100% manusia. Iya. Dia manusia sejati. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya Supaya bisa mati. Hmm. Kalau dia tidak punya tubuh manusia bisa mati tidak? Nggak Tidak. bisa. Jadi yang mati apanya? Firman Allah mengalami kematian melalui kodrat manusianya. Iya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, siapa? yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Nah, kalau iblis itu yang berkuasa atas maut, berarti setiap orang yang mati di luar Tuhan itu ada di cengkeraman iblis. Iya. Kristus mati. Seolah-olah cengkeram iblis. Tunggu dulu. Hari ketiga dia bangkit dan iblis tidak bisa mencengkeram dia lagi untuk tetap masuk di dalam kuburan. Berarti iblis dikalahkan. Oleh penyalipannya dosa dikalahkan. Oleh penyalipannya iblis dikalahkan. Yang terakhir Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atasnya. Jadi kematian telah dikalahkan oleh bangkitnya. Iya. Jadi oleh inkarnasi, oleh kematiannya disalib, oleh penguburannya, oleh kebangkitannya, iblis, dosa, dan maut dan keterpisah dengan Allah itu dihancurkan sehingga manusia mempunyai jalan masuk lagi kepada Allah, menyatu lagi kepada Allah dalam penyatuannya dengan Kristus. Jadi berada di bawah kuasa iblis, dosa, dan maut ini tidak bisa hanya sekedar diampuni. Perlu ada pembaruan. Iya, itu Pemulihan. alasannya lewat kematian Iya, Kristus lah. harus itu. Itu bisa ya. dibaharui ya. Ya. Sebab kalau Allah itu hanya mengampuni saja tanpa menghukum dosa, berarti itu Allah yang tidak sempurna. Masih hutang dengan Iya, karena dosanya. hutang dengan dosa itu keadilannya di mana? Maka dengan ada kematian, maka dosa dikalahkan. Berarti keadilannya telah dilaksanakan. Iya. Dan akhirnya manusia menerima pengampunan, di situ kasihnya dinyatakan. Wah, ini paket lengkap. Alasan kenapa Yesus harus jadi manusia dan mati menebus Ya, dosa. itu. Di dalam Islam, Allah tidak bisa disamakan dengan manusia. Nah, bagaimana kekristenan bisa menyatukan dua natur dalam satu pribadi? Di dalam Quran pasal 27 ayat 9 kalau saya tidak lupa. Di mana ketika Musa melihat api di pohon itu. Api itu mengatakan, akulah Allah. Berarti dalam Quran, Allah pernah menyatakan diri dalam wujud yang fisik. Dalam hal ini berwujud api. Nah kalau dia bisanya menyatakan diri dalam wujud fisik, berwujud api, lo apa halangannya kalau dia menjadi fisik yang total, yaitu menjadi manusia. Allah mau jadi apa aja bisa dong. Iya dong. Kalau manusia, makhluk menjadi Allah enggak bisa. Sebab ketika Allah menjadi manusia pun dalam iman Kristen, keilahiannya tidak berubah jadi manusia. Yang Allah tetap Allah, yang manusia tetap manusia, tidak campur baur, tidak berubah-ubah, tetapi ini menyatu dalam pribadinya yang satu itu. Nah kayak Quran lah. Quran itu adalah firman yang jadi buku. Sementara kita, Yesus adalah firman yang jadi manusia. Nah Quran itu dianggap kekal. Ada di sisi Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, berwujud kitab yang bisa dipegang dan bisa terbakar. Bisa kotor kalau jatuh. Iya. Ya toh? Ya Yesus jadi manusia, ya bisa sakit, bisa mati. Tapi pada yang bersamaan dalam keilahiannya, dia tetap satu dengan Bapa. Berarti Quran satu, kodratnya dua. Kodrat kekal yang tidak tercipta bersama Allah, kodrat yang dicetak oleh Departemen Agama. Ada paralel. Iya. Saudara-saudara Muslim hanya melihat sisi Kristennya saja, mereka lupa bahwa di dalam Quran ada paralelnya gitu loh. Iya.
Hanya kalau dalam Islam firman tidak menjadi manusia, menjadi buku. Dalam Kristen firman itu jadi manusia. Banyak orang termasuk Muslim dan Yahudi merasa aneh atau bahkan tersinggung dengan ajaran bahwa Tuhan bisa mati. Ya, karena pengertian Tuhan mereka adalah Allah. Ini dia ya. Ya, tadi pengertian di kita awal. Tuhan untuk Yesus adalah Mesias yang dimuliakan. Dan Gelarnya Allah, Tuhan. Allah lah yang menjadikan Yesus Tuhan. Iya. Jadi firman Allah itu mengalami kematian dalam kemanusiaannya Iya. dan dibangkitkan. Baru setelah dibangkitkan itulah dia mendapat gelar sebagai Tuhan di atas segala Tuhan itu. Ini tadi dibandingkan Muslim Yahudi aneh dan tersinggung kalau Tuhan bisa mati. Kenapa Kristen justru menerima dan meyakini ajaran Tuhan? Ya, karena kita bedakan antara gelar Tuhan untuk Yesus dan Allah. Gelar Tuhan adalah gelar Mesias yang manusia yang dimuliakan. Gelar Allah adalah gelar kekalnya sebagai firman yang satu dengan Bapa. Jadi pengajaran Muslim dan Yahudi tidak memahami beda antara Allah dengan Tuhan. Tidak ada itu. Padahal Tuhan itu adalah gelar yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus. Yang Mesias itu, yang penjelmaan dari firman Allah. Romo, apa makna teologis dari kematian Yesus? Kenapa salib menjadi pusat keselamatan? Ya, karena melalui salib itulah Kristus itu melepaskan kita dari kutuk. Karena apa? Karena mati di atas salib itulah satu-satunya kematian yang punya stipulasi hukum. Kematian lain enggak. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang bisa saja kayu bisa saja kayu salib, kayu bisa saja kayu gantungan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah itu hukumnya gitu. Hanya mati secara digantung saja yang ada hukumnya, yaitu hukumnya hukum terkutuk. Nah Yesus menjadikan dirinya terkutuk. Iya. Coba kita baca Galatia 3 ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab. Jadi yang menyebab kutuk bukan hukum Taurat, ketidakmampuan kita taat pada Taurat yang membuat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Kalau kita jujur, kita bisa setia melakukan segala sesuatu sedetail-detailnya. Enggak mungkin rasanya. Nah, kalau nggak mungkin maka kita kena kutuk. Berarti kita ada di Di bawah kutuk itu. Jadi bukan Taurat penyebab kutuk, tidak mungkin. Sebab dalam Roma pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Nah, hukum Taurat rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah. Jadi masalahnya bukan hukum Tauratnya, aku ini loh yang bersifat daging. Sehingga aku tidak dapat menuruti hukum Taurat, sehingga aku di bawah kutuk. Banyak orang mengatakan, orang Kristen menganggap hukumnya Allah itu penyebab kutuk, kan bukan. Iya. Aku menyebabkan diriku sendiri terkutuk, sebab aku ini terjual di bawah dosa. Karena kita ini daging. Daging. Tidak sanggup mentaati hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Iya, Kristus telah menebus kita dari kutuk yang ada terkandung dalam hukum Taurat bagi orang yang tidak taat tadi. Dengan jalan menjadi kutuk. Bagaimana dia menjadi kutuk? Melalui mati di salib. Sebab mati di salib itu menurut Ulangan pasal 21 ayat 22 23 tadi adalah hukumnya hukum terkutuk. Jadi secara hukum Yesus menjadikan dirinya orang terkutuk. Tapi pada realitanya dalam dia tidak ada kutuk. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, kalau dalam dia tidak ada dosa, masa ada kutuk? Jadi kalau kutuk itu sebagai mata panah gitu ya.
Mata panah bisa mempunyai kekuatan kalau orang itu terkutuk. Lah kalau orang itu tidak terkutuk, maka mata panah ketika mengenai tubuh orang yang tidak punya dosa, tidak punya kutuk, itu jadi patah di depan. Remuk kekuatannya. Dengan demikian kutuk itu melalui kematian Yesus dikalahkan. Nah itulah sebabnya mengapa dia harus mati disalib, tidak bisa mati dengan cara yang lain. Tidak ada hukumnya orang mati kena pedang, ada hukumnya, tidak ada. Yang ada hukumnya satu-satunya adalah mati yang tergantung di atas salib. Dan dengan Yesus dia mati tergantung di atas kayu, dalam hal ini kayu salib. Maka dia mengalahkan kekuatan kutuk itu, sehingga penyaliban itu merupakan suatu keharusan dan bukan suatu kebetulan saja. Romo, ada orang memahami bahwa kematian Yesus itu berarti kekalahan Tuhan. Ya, kalau dilihat itu kan proses. Kalau kamu melihat prosesnya saja ya kekalahan. Mamanya, saya mau ke Surabaya naik kereta. Ya kok berhenti lama di Jogja, nggak pergi-pergi. Wah ini gagal ini untuk berangkat. Enggak, nanti tunggu 1 jam lagi. Iya. Demikian juga kalau saya lihat itu kelihatan kamu lihat di tengahnya dan biasanya kamu sampai hanya di situ tidak melihat akhirnya. Akhirnya apa? Dia dikubur. Akhirnya apa? Dia bangkit. Akhirnya apa? Menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Akhirnya apa? Dia naik ke surga. Justru ini kemenangan bukan kekalahan. Sama seperti ibarat orang nonton film. Iya. Jangan mengambil kesimpulan di awal atau di tengah. Iya. Harus di akhir. Sama seperti membaca surat. Jangan baru koma belum selesai udah ngambil kesimpulan. Bagaimana menjelaskan bahwa Yesus mati tapi Allah tidak pernah mati? Ya, sang Bapa tidak pernah mati sebab firman itu dalam kealahiannya tidak mengalami kematian. Firman yang sama itu mengalami kematian melalui kodrat manusianya. Yang mengalami kematian ya firman ini. Tapi yang digunakan untuk mengalami kematian kodrat manusianya, yang ilahi tidak bisa mati. Romo, dalam perjanjian lama pun Allah kadang digambarkan turun atau menyatakan diri. Apakah ini semacam prainkarnasi? Itulah namanya teofani. Penampakan Kristus sebelum dia jadi manusia. Sebab Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti Allah Bapa tidak pernah dilihat oleh siapapun. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi kalau ada pernyataan Allah yang menampakkan diri adalah anak tunggal Allah ini. Sebelum dia menjadi manusia. Ibrani pasal 11 ayat 24-26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Stop. Musa menganggap penghinaan karena Kristus. Musa belum pernah bertemu Kristus loh. Kristus yang mana? Kristus yang dilihat dalam penampakan-penampakan yang dia lihat. Dalam wujud api dalam wujud malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Itu adalah penampakan Kristus sebelum dia jadi manusia. Banyak Muslim bertanya, jika Yesus Tuhan, kenapa dia bisa lapar, haus, tidur, dan disiksa? Apakah ini bukti dia hanya manusia biasa? Ya, saya katakan tadi dia punya 2 kodrat, dia mengalami itu semua dari kodrat manusianya. Kalau kodrat ilahiynya ya tidak bisa lapar, tidak bisa haus, tidak bisa mati. Kalau dia tidak mempunyai keilahian itu bagaimana dia bisa membangkitkan dirinya sendiri? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku artinya dia mati. Untuk menerimanya kembali artinya dia hidup lagi. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nah, jadi yang mengambil nyawa Yesus tidak ada seorang pun, bukan dosa yang mengambil, bukan iblis yang mengambil, bukan malaikat maut yang mengambil. Ya, dia memang tidak ada ajaran malaikat pencabut nyawa di kita. Bukan Allah Bapa yang mengambil, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku memberikan nyawaku itu menurut kehendakku sendiri, bukan dicabut siapa-siapa. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa untuk mati. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Berkuasa mengambilnya kembali yaitu untuk bangkit
Jadi kebangkitannya itu oleh kuasanya sendiri. Kuasa dari mana? Kuasa keilahiannya yang tidak ikut mati. Iya. Jadi yang membangkitkan Yesus itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam Roma yang membangkitkan Yesus yang Tuhan adalah Allah. Di dalam ayat ini yang membangkitkan Yesus adalah dirinya sendiri. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang Jadi mati. siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati di sini? Roh Dia. Jadi Tritunggal itu satu, yang membangkitkan Yesus ya Bapa bersama firman dan rohnya sekaligus. Iya. Nah, Yesus bisa membangkitkan dirinya kalau keilahiannya masih ada dalam dirinya. Kalau nggak ada, bagaimana bisa dia membangkitkan dirinya? Iya. Dan keilahiannya tidak ikut mati. Sebab kalau keilahiannya ikut mati, siapa yang membangkitkan dirinya itu? Romo, bagaimana dengan seruan ketika Yesus disalib berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah ini bukti dia bukan Tuhan? Bukan. Dia mengucapkan itu dengan mengutip doa yang diucapkan oleh Daud dari Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai orang Yahudi yang baik, kalau mereka berdoa, mereka itu mengutip dari Mazmur. Kayak saudara Muslim kalau mau berdoa kan mengutip dari Al-Quran. Orang Yahudi juga gitu. Doanya dikutip dari Mazmur. Nah, dia berdoa mengutip dari Mazmur. Mengapa Mazmur 22 yang diambil? Karena Mazmur 22 itu adalah Mazmur yang berisi nubuatan tentang penyalipannya. Kita baca dari ayat 16-17 dari pasal yang sama. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut. Maka dia mengatakan aku haus gitu kan. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya, dia bermati kan. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Anjing-anjing itulah para orang penyembah berhala, tentara Romawi yang mengelilingi dia. Terus gerombolan penjahat mengepung itulah aku. para pemimpin agama waktu itu yang mengepung dia. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Dalam sejarahnya tidak pernah Daud itu tangannya ditusuk, kakinya ditusuk. Ya. Berarti ini bukan berbicara tentang sejarah yang dialami Daud. Ini nubuat akan terjadi. Ada orang yang akan ditusuk tangan dan kakinya dan itulah penyalipan. Maka dia mengucapkan kata-kata itu bukan karena itu dia putus asa ditinggalkan Allah. Tetapi dia ingin mengumumkan, ini loh aku menggenapi nubuat yang kamu lihat dalam kitab sucimu itu. Apa yang terjadi setelah kematian Yesus? Kemana jiwanya pergi selama 3 hari? Ke dalam alam maut. Melakukan peperangan dengan pemegang roh-roh yang dalam penjara. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam kodrat kemanusiaannya dia dibunuh. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, yang telah dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Terus? Dan di dalam roh itu Di juga dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil. rohnya, roh kemanusiaannya pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dia pergi menyatakan kemenangannya di hadapan roh-roh yang dalam penjara. Siapa ini roh yang dalam penjara? Teruskan. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat Ini kepada hanya Allah. sebagai sampel saja. Jadi roh-roh orang-orang benar yang mati sebelum Kristus, dalam hal ini rohnya Nuh, di situ diberi pemberitaan tentang kemenangan Kristus atas kematian. Dan roh-roh ini yang akhirnya dikeluarkan dari penjara alam maut itu. Di dalam Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Dia itu. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ke surga, ia membawa tawanan. Tawanan yang mana? Tawanan dalam penjara tadi. Yang mereka adalah orang-orang Orang-orang benar di perjanjian lama. Jadi selama itu Yesus bertarung dengan
kuasa kegelapan, maka dia menang. Dalam kematiannya dia menang atas iblis, ini buktinya. Ya. Dan dia membawa Orang roh-roh orang mati Yang benar dari perjanjian lama. di perjanjian lama, selama perjanjian lama untuk ditaruh di Firdaus, menunggu nanti kebangkitannya, mereka dibangkitkan. inilah alam Maut itu. Tuh, jadi ini kaitannya dengan orang-orang yang mati di zaman perjanjian lama. Inilah yang Orang benar ya. dibawa. Karena sebagaimana Musa percaya Kristus, dalam nubuatan-nubuatan dan penampaan-penampaan, orang-orang perjanjian lama itu juga percaya semacam itu. Jadi kalau kita diselamatkan melalui partisipasi, kalau mereka diselamatkan melalui antisipasi. Ada pemahaman yang salah soalnya. Ya. Jadi Yesus turun ke alam maut itu baru menginjil kepada orang-orang yang mati di luar Kristus. Ya, kata-kata di sini memberitakan Injil itu adalah NO, di dalamnya Getis en Philaki pneumasin poreftis. Dia pergi kepada roh-roh yang dalam penjara. Ekiriksen, memberitakan. Kata ekiriksen itu dalam bentuk namanya auris. Auris itu adalah kata kerja masa lampau yang terjadi sekali saja dan tidak pernah terulang lagi. Jadi Kristus memberitakan kemenangan yang dikatakan memberitakan Injil. Hanya ekiriksen, memberitakan. Ya, Kristus memberitakan. Ya, mungkin memberitakan kemenangannya. Kata-kata Injil itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Ya. Memberitakan kemenangannya kepada roh-roh dalam penjara ini. Ya, bisa jadi kemenang atau Injil ini dalam arti kabar baik. Ya, Kemenangan ya, itu kan ya, kabar ya, baik ya, juga ya. ya. Jadi ini tidak bisa dipakai dasar nanti orang mati bisa diinjili lagi. Itu kejadian ada kata ekiriksen. Itu menunjukkan kata auris. Auris itu kejadian pada masa lampau yang terjadi hanya satu kali saja kepada satu orang ini. Jadi penjelasan Romo ini meluruskan kesalahpahaman. Iya, tidak ada orang mati bisa diinjili itu. Iya. Dan yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Ini orang-orang mati yang dalam pasal 3 ini yang dimaksud. Injil dalam arti kabar baik. Kabar baik. Inilah perjanjian lama. Ya. Orang-orang yang taat beribadah, membawa korban ke Bait Allah. Kalau enggak diselamatkan, sia-sialah ibadah mereka. Ya. Bagaimana kebangkitan membuktikan bahwa kematian Yesus bukan akhir, tapi kemenangan? Kebangkitan kemenangan dari apa? Dari kematian. Bukan akhir. Akhirnya melalui kebangkitannya itu dia menyatakan kehidupan yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil kebangkitan maksudnya telah mematahkan kuasa maut dari kebangkitannya itu dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, disitulah akhirnya dia mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi itu bukan kekalahan, justru kemenangan. Inilah yang disebut dengan kemenangan. Kemenangan itu. Romo, apa pesan utama Injil ketika mengatakan bahwa Tuhan rela mati demi umat manusia? Ya, pesannya bahwa Allah itu mengasihi, bahwa kita itu yang tidak bisa mengalahkan kematian. Akhirnya Allah sendiri melalui firman-Nya mengambil alih ketidakmampuan kita supaya Dia sendiri mengalahkan kematian itu. Dan ini juga merupakan pesan bagi kita supaya kita juga rela mengorbankan diri untuk orang lain yang di dalam keadaan kesesakan, sebagaimana Yesus melakukan itu untuk kita. Jika Tuhan begitu kuasa, mengapa Ia memilih jalan penderitaan dan kematian yang begitu tragis? Ya, untuk mengalahkan kematian itu. Bagaimana bisa dibuktikan mengalahkan kematian kalau Dia tidak mati lalu bangkit? Nggak bisa pakai cara yang lebih mulia. Apa itu tidak mulia mengalahkan kematian itu? Yang lebih mulia apa lagi? God lovers, hari ini kita belajar bahwa kematian Tuhan dalam Yesus Kristus bukan berarti kelemahan atau kegagalan, melainkan kasih yang begitu dalam.
bahwa Tuhan rela turun ke dunia menjadi manusia dan mati demi menebus dosa kita. Tuhan tidak mati sebagai Allah, tetapi sebagai manusia yang sejati. Dan justru karena Ia adalah Tuhan, maka kematiannya punya kuasa menyelamatkan. Yesus tidak datang untuk ditinggikan dalam kemegahan, tapi untuk turun dalam penderitaan, agar kita semua diangkat dalam hidup yang kekal. Terima kasih banyak Romo Episkop Dr. Daniel Giantoro, dan juga untuk semua God lovers yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Diaspora TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.